para pengelola perpustakaan Kementerian Pertanian, kemudian juga tadi Bapak Ibu yang peserta bedah buku ya, yang ternyata tadi kami lihat lebih senior dari kami. Sepertinya hari ini sebenarnya kami harus banyak belajar nih dari Bapak Ibu yang ada di sini. Dan nanti sedikit sharing saja, mungkin bisa dua arah, jadi saling belajar. Ini terkait bedah buku dan online sharing ya. Jangan bersedih, tersenyumlah, bersama kesulitan ada kemudahan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, perkenankan kami, saya Diah Lestarini dan suami saya Randi Arianto Wibowo. Kami adalah PNS, sama-sama ASN. Saya di 8, kemudian suami saya di Kementerian Perindustrian. Maaf, ada trouble. Dari sana. Ya, dari sana. Mbak Ceria mungkin dari situ aja Mbak, screen-nya nggak bisa di. Gimana? Screen-nya dari Mbak Ceria aja. Sudah kami share, Pak. Sudah dari sini Pak Randi? Ya. Ya, silakan Pak, dilanjut Pak. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, kami lanjutkan ini terkait bedah buku kami. Ini sebenarnya buku ini masih pre-order, jadi jumlah halamannya 612 halaman. Kemudian di next bisa Mbak? Gambarnya kok nggak berubah ya? Slide-nya. Oke. Baik. Mohon maaf, ini terkait dengan profil kami, yaitu saya dari 8, kemudian suami saya dari Kementerian Perindustrian. Kebetulan tahun 2018 kami sama-sama menerima Anugerah ASN Inspiratif 2018. Next, Mbak. Ya, ini adalah bukunya, jadi covernya seperti ini, kemudian nanti akan diterbitkan oleh Ivory, saat ini masih proses cetak, dan sudah mulai digunakan untuk sumber pendanaan di masa COVID, di masa Ramadan sekarang. Next. Ya, motivasi menulis buku ini sebenarnya dari awal kami mengusung tema saya penulis hebat, itu adalah jargon Rumah Pintar Aisyah. Jadi kenapa menulis? Karena menulis itu mengalirkan pahala jika yang ditulis adalah kebaikan. Dan yang kedua, ini juga sebagai upaya kami untuk menghimpun dana untuk kegiatan Rumah Pintar Aisyah. Jadi 100% keuntungannya memang kami gunakan untuk kegiatan. Di bulan Maret kemarin kami sempat mentransfer 50% hasil penjualan untuk ACT. Jadi kami bekerja sama juga dengan komunitas lain untuk menyalurkan bantuan baik itu untuk kemanusiaan ataupun juga untuk wabah COVID di bulan April ini. Kemudian yang ketiga ini adalah sebagai bentuk reminder atau pengingat diri bagi kami ya khususnya, karena memang hidup di dunia ini banyak sekali ujian dan kita bagaimana harus terus berprasangka yang baik, berpikir positif, bersabar, bersyukur, pentingnya doa dan terus produktif. Next, Mbak. Lanjut. Nah, ini adalah kegiatan Rumah Pintar Aisyah sebelum wabah COVID, banyak sekali ada pertunjukan badut. Ini untuk life skill-nya juga ada kegiatan menulis, kemudian ada pentas seni, kemudian ada juga kegiatan bantuan sosial dan mendongeng dan masih banyak lagi. Jadi kami punya aktivitas rutin yang itu untuk mencerdaskan masyarakat sekitar, di mana sebagian besar dari masyarakat di sekitar sini sudah mengumpulkan data, rata-rata adalah masyarakat prasejahtera dengan penghasilan di bawah 1 juta per bulan ya. Jadi rata-rata yang ada di sini itu adalah pekerjaannya misalnya ojek online, kemudian ART, pedagang kecil dan seterusnya, dan
banyak juga di antara mereka adalah anak-anak pemulung. Di sekitar sini ada beberapa titik yang ikut belajar di sini. Kemudian setelah wabah COVID, karena kami menghindari kerumunan massa yang sifatnya menggerakkan banyak orang, kami menjual buku kami dan digunakan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak COVID, baik langsung maupun tidak langsung, yang kehilangan pekerjaan, yang datang kemari kemudian meminta bantuan dan seterusnya. Kami menyalurkan beras masing-masing 5 kg kepada masyarakat, dan sampai dengan bulan April ini sudah 361 kantong beras dan 183 paket sembako di Bekasi, Solo, dan Pacitan. Khusus bulan Ramadan sebanyak 251 kantong beras telah dibagikan. Lanjut, Mbak. Ini adalah outline buku, salah satunya adalah Bersama Kesulitan Ada Kemudahan, nanti mungkin akan banyak dijelaskan oleh Pak Randi. Jadi ada banyak subtema yang lain yang kami angkat di sini: berpikir positif, bahagia itu sederhana, syukur menambah nikmat, mendoakan orang lain, dan terus produktif. Next, Mbak. Ya, ini adalah tema yang kami angkat, yaitu Bersama Kesulitan Ada Kemudahan. Lanjut, Mbak. Ya, ini Bersama Kesulitan Ada Kemudahan, dan masih banyak pertanyaan dan mungkin banyak curahan perasaan, terutama para wanita ya, ketika kita berinteraksi banyak yang menyampaikan kenapa sih harus saya gitu, why me gitu ya, kenapa manusia itu harus diuji. Sebenarnya ya hidup di dunia ini memang pasti ada ujiannya, ada masalah dengan orang lain seperti suami atau istri ya. Kami pun juga kadang-kadang juga ada masalah, tapi bagaimana kita merespons setiap masalah itu untuk segera diselesaikan gitu. Kemudian dengan orang tua atau mertua ya yang biasanya terjadi, kemudian dengan anak, saudara, ipar, tetangga, apalagi rekan kerja. Sekarang orang macam-macam dan kita nggak selalu beruntung ketemu sama orang yang baik terus gitu. Tapi bagaimana ketika kita bertemu dengan orang yang kurang baik, dalam tanda kutip, kita bisa meresponnya dengan tetap positif. Kemudian masalah yang lainnya, misalnya ada kekurangan ekonomi, hutang, sakit, belum memiliki rumah, dan saat ini kita semuanya sedang mengalami masalah, yaitu virus COVID-19 ya. Memang Allah itu tidak berjanji hidup ini mudah, tapi Allah berjanji bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian yang kedua, saat diuji berarti kita mampu menjalaninya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, Allah itu sudah berjanji bahwa di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Insyirah ayat 6, Allah berjanji di saat kita menghadapi kesulitan, Allah akan memberikan solusi di satu sisi. Jadi saat ada masalah, pasti Allah akan bantu, karena semua bagi Allah itu mudah, nggak ada yang nggak mungkin. Allah bisa menciptakan alam semesta, membuat surga dan neraka, apalah artinya masalah kita gitu, yang di hadapan Allah. Dan keyakinan kita kepada Allah itu akan membuat solusi-solusi itu datang tak terduga, dan kadang datangnya tiba-tiba dengan cara kita selalu dekat dengannya, dengan cara terus menolong orang lain. Ujian itu sebenarnya tanda Allah sayang kepada kita. Kadang kita berpikir bahwa ujian dari Allah itu Allah tidak menyukai kita gitu. Jadi sebenarnya kita yang salah sangka gitu saat Allah memberi ujian, karena Allah memberi ujian dan memilih kita itu artinya Allah sangat perhatian dan memberi kebaikan dari setiap ujian itu. Dengan apa melihatnya? Dengan mata hati atau kacamata iman, karena tidak ada satu ayat pun yang salah dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir itu adalah pahala sabar itu tanpa batas ya. Jadi sabar itu adalah pahala amalan yang pahalanya itu tak terbatas. Hanya Allah yang tahu besarnya pahalanya. Itu ada di Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya orang yang bersabar akan dicukupkan ganjaran atau pahala mereka tanpa batas. Itu juga mungkin kita mohon izin share sedikit terkait rumah pintar ya. Ketika kita menjalankan rumah pintar Aisyah, itu bukannya nggak ada ujian ya. Ketika memulai, orang bilang memulai itu
sulit gitu. Tapi bagi kami mulai itu justru lebih mudah daripada konsistensi. Dan konsistensi atau keseriusan kami ketika kami menjalankan rumah pintar itu diwarnai dengan banyak sekali ujian-ujian juga gitu ya. Jadi ternyata nggak cuma masyarakat yang hanya sekedar menjadi konsumen gitu, konsumen kebaikan gitu ya istilahnya, tapi ada juga masyarakat yang oportunis gitu dengan rumah pintar Aisyah, kemudian memanfaatkan segala yang ada, seperti misalnya ketika acara gitu ya, ada masyarakat yang mereka itu sebenarnya kurang paham arti kebersihan karena memang sehari-hari mereka tidak teredukasi bagaimana menjaga kebersihan. Jadi ketika ada aktivitas di rumah pintar dengan kondisi rumah kami baik itu di teras, di halaman, di depan, di garasi ataupun di dalam ruangan sekalipun banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ternyata nanti kontra dengan tujuan kegiatannya. Artinya mereka tidak paham arti belajar di situ. Misalnya dengan banyak ikut kegiatan tapi kurang memaknai apa yang ada gitu. Misalnya ketika anaknya pipis ya, pipis, mohon maaf nih ya, pipis di dalam ruangan gitu ya, mereka tidak akan bagaimana memposisikan itu ini kegiatan dalam lingkup komunal gitu, tapi keseharian mereka terbawa di rumah pintar gitu. Mungkin lanjut Mbak. Lanjut, Mbak. Ya, ini berpikir positif. Ada 4 hal yang ingin kami sampaikan terkait berpikir positif. Next. Ya, menjadi lebah bukan lalat. Jadi lebah itu walaupun dia di tempat sampah sekalipun, dia tetap fokus akan mencari madu. Sedangkan lalat, walaupun berada di kebun bunga, tetap saja dia akan mencari sampah. Nah, orang yang terbiasa berpikir positif akan terus berpikir positif meskipun sedang ada masalah atau dalam situasi yang negatif. Kebalikannya, orang yang biasa berpikir negatif akan terus berpikir negatif meskipun berada pada kondisi yang seharusnya ia bahagia. Kemudian selalu melihat dari sisi positifnya. Ringan beratnya pekerjaan itu sebenarnya tergantung bagaimana cara kita berpikir. Walaupun kita melakukan pekerjaan yang sama, tetapi cara berpikirnya berbeda, hasilnya pasti berbeda. Kemudian berprasangka baik kepada Allah. Jika kita ada masalah, yang harus kita lakukan hanyalah meyakini itu pasti yang terbaik. Karena Allah yang paling mengetahui masa depan kita, sedang manusia tidak mengetahui. Dan juga perlu berprasangka baik kepada orang lain. Ya, misalnya ketika ada mobil kencang gitu ya, hampir menyerempet gitu ya, biasanya kita kebanyakan orang akan meresponnya dengan negatif ya, dengan kata-kata yang kotor, sumpah serapah gitu ya. Padahal semua yang ia katakan itu justru akan menjadi doa bagi dirinya sendiri. Jadi perlu adanya respon positif, misalnya oh mungkin ada keluarganya yang sakit atau istrinya akan melahirkan atau oh mungkin kebelet gitu ya. Jadi dengan seperti itu kita akan mudah untuk berprasangka baik kepada orang lain. Next, Mbak. Bahagia itu sederhana ya. Jadi apakah kekayaan, ketenaran, cantik, dan berkuasa itu membuat orang bahagia? Ternyata bukan gitu. Jadi jika kekayaan membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang yang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Dan jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, maka Presiden Brasil, J. Vargas, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Dan jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jadi bahagia itu sebenarnya sederhana. Kebahagiaan itu sama sekali tidak ditentukan oleh kekayaan, kekuasaan, ketenaran, dan kecantikan. Makanya itu slide-nya saya bikin tulisan kebalik gitu ya. Jadi keyakinan kami itu bahagia itu dimulai dengan cara pandai bersyukur atas apa yang kita miliki dan kita rasakan. Misalnya
saat kita meminum air putih gitu ya. Ketika kita merasakan dengan kesungguhan saat air itu membasahi kerongkongan, kita bersyukur. Kemudian saat melihat anak, kita bersyukur masih ada keluarga. Pasti banyak yang mungkin belum diberikan amanah seorang anak, atau mungkin yang belum berpikir positif, oh masih diminta pacaran terus gitu ya. Jadi hidup itu akan, jika kita selalu melihat ke atas, maka kita akan sulit bersyukur. Tapi saat kita melihat ke bawah, kita tidak akan punya waktu untuk mengeluh. Kemudian bersyukur itu, lanjut Mbak. Lanjut. Ya, bersyukur. Bersyukur karena kita masih diberi waktu untuk hidup. Bersyukur karena dengan bersyukur itu Allah akan menambahkan nikmat. Janji Allah sudah jelas ya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Di sini Allah menggunakan kata pasti, bukan kata mungkin atau barangkali. Jadi ini adalah hukum kepastian. Ini hukum alam, sebagaimana hukum alam lain, yaitu Allah tetapkan hukum gravitasi, hukum daya magnet, dan hukum pasti lainnya. Kemudian yang terakhir, mendoakan orang lain. Lanjut. Ya, mendoakan orang lain. Ya, jadi banyak sekali fenomena ketika ada orang yang berdoa, rasanya berat banget gitu ya. Orang mau amin aja gitu, berat sekali. Seolah-olah ada yang hilang dari dirinya. Padahal ketika kita mendoakan orang lain, maka itu akan menandakan hati kita bersih dari sifat iri dan dengki. Selain itu, mendapatkan pahala sedekah doa, dan doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita akan mendapatkan doa dari malaikat, karena orang yang mendoakan orang lain itu, malaikat akan mendoakan kebaikan, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Dari hadis riwayat Muslim. Jadi justru dengan sering-sering mendoakan orang lain, sekalipun kita tidak kenal, ketemu kucing sekalipun kita doakan gitu ya, itu akan menambah barokah kehidupan kita. Kita hendaknya sering-sering mendoakan kebaikan untuk orang lain, agar Allah juga kabulkan doa itu untuk diri kita sendiri. Kemudian ini tambahan sedikit tentang terus produktif. Next Mbak. Ya. Next lagi Mbak. Ya. Ini ada dua kategori selama lockdown. Jadi ketika menyikapi masalah lockdown seperti ini, ada dua tipe manusia, yaitu yang tidak produktif dan negatif, dan di sisi yang lain yang tetap positif dan produktif. Mereka yang tidak produktif dan negatif akan banyak mengeluh, banyak grundel lah ya, dan tidak memanfaatkan kondisi lockdown ini untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Sedangkan orang yang tetap positif dan produktif, dia akan berusaha untuk mewujudkan banyak sekali karya, banyak sekali produktivitas dalam satu hari. Dengan jatah waktu yang sama 24 jam, maka otomatis pasti akan berbeda tipe dua orang ini dalam menghasilkan produktivitas. Lanjut Mbak. Ya ini giveaway nanti ya. Nanti untuk yang bertanya kali ya. Yang bertanya nanti. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang bertanya, kita sudah siapkan. Gimana kalau Ibu, Bapak Ibu, Pak Randi dan Bu Diah usul 3 yang bertanya dan 3 yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Randi dan Bu Diah. Gimana? Okay. Kita mungkin ini aja Mbak, karena kita tidak menyiapkan pertanyaan ya. Jadi nanti gini, kita dari perpustakaan kan menyiapkan 6 buku ya. Yes. Jadi nanti kalau misalnya ada lagi yang bertanya, nanti kita siap untuk memberikan dari kami, Mbak. Oh ya, siap. Baik. Jadi berapapun yang bertanya, insya Allah kita udah siapkan. Oke, ini Pak, salah satu ya. Iya. Ya. Ini udah ada 2 ya. Next mungkin terakhir kali ya. Next. Lanjut. Udah. Ya, ini nanti kalau ada Bapak Ibu yang berkenan menghubungi kami, bisa lewat telepon atau lewat email. Mungkin itu presentasinya. Kita bahas sedikit.
Jika ingin mengetahui informasi tentang Rumah Pintar Aisyah, bisa juga melalui channel YouTube dengan search Rumah Pintar Aisyah. Di situ ada beberapa video yang sudah kami dokumentasikan dari kegiatan yang pernah kami jalankan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Randi dan Bu Diah. Saya mulai bacakan pertanyaan dari chat ya. Ada dari Pak Edi Puspito. Adakah kegiatan dari Rumah Pintar Aisyah yang memberikan edukasi secara privat yang disesuaikan dengan kebutuhan perorangan, misal belajar mengaji, membaca Al-Quran, atau membuat keterampilan? Lalu ada pertanyaan lainnya, adakah jejaring Rumah Pintar Aisyah dengan LSM atau lembaga lain sehingga bisa memberikan layanan yang lebih luas? Silakan Pak. Ya, mungkin yang pertama kegiatan privat untuk orang lain ya. Kalau selama ini kegiatan kita itu sifatnya komunal ya. Jadi kita setiap hari Minggu sekitar 1 jam atau 1,5 jam atau mungkin bahkan bisa sampai 2 jam itu ada anak-anak rumah pintar itu datang ke tempat kami. Jadi kalau datang itu biasanya 60 sampai 100 anak gitu ya. Semua itu datang ke sini semuanya. Jadi kita kadang hampir rumah kita manfaatkan semuanya nih kecuali kamar. Jadi semua kita manfaatkan, garasi, ruang belakang, lantai atas dan lain kita manfaatkan semua untuk kegiatan. Karena kegiatannya itu bermacam-macam ya. Walaupun fokus kita ada pada penulisan, jadi kita memang punya mimpi ya pada anak-anak ini. Mereka anak pemulung, anak tukang ojek, tapi kita punya mimpi besar pada mereka itu. Karena suatu ketika kita undang mereka untuk naik ke panggung untuk menceritakan mimpi aja mereka tidak berani. Tidak ada yang berani ingin jadi dokter, tidak ada. Padahal hanya untuk bermimpi mereka tidak berani. Jadi kita asah mereka, pengembangan diri mereka, dan spesial kita asah penulisan. Jadi kebetulan kami punya passion godanya menulis, kita ajari mereka menulis. Harapannya kelak apapun profesi yang mereka nanti itu ya, apakah jadi guru atau jadi tentara atau jadi PNS atau apapun tuh, mereka adalah para penulis hebat di bidang masing-masing. Jadi mungkin sifatnya pembelajaran kami adalah sifatnya komunal. Jadi ada game, ada edukasi, ada menulis, ada mendongeng, ada memasak, life skill dan lain-lain, ada pentas seni gitu. Intinya ada dua, bagaimana mewujudkan mereka untuk jadi penulis hebat dan bagaimana mewujudkan mereka untuk jadi pemimpin berhadapan. Itu mungkin pertanyaan pertama. Yang kedua, jejaring dengan LSM. Jejaring dengan LSM itu yang pertama, kita kerjasama dengan ACT, cepat tanggap. Ini berapa kali, jadi kerjasamanya itu ini ya, saling take and give ya. Kadang kita menjual buku, 50% untuk kegiatan rumah pintar, 50% kita donasikan untuk ACT. Kadang ACT juga memberikan sembako ya untuk masyarakat melalui rumah pintar. Kita juga kerjasama dengan beberapa taman baca yang lain ya, sehingga buku-buku kita ini dipasarkan oleh mereka. Jadi ya misalnya saya butuh ini 50 buku, saya kirim buku itu, mereka jual dan keuntungannya 100% untuk mereka. Juga kita kerjasama dengan ini beberapa kayak kafe gitu kan. Jadi buku-buku terus kemudian angkot. Gitu. Jadi buku-buku kita itu di-display di puskesmas, di angkot, di kafe, dan itu kita free. Jadi kegiatan buku-buku kita gratiskan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum ya, kayak taman baca, perpustakaan. Gitu. Sedangkan untuk yang kita jual itu 100% akan kita gunakan untuk kegiatan di rumah pintar. Jadi kerjasama tetap kita bangun. Mari kita kerjasama dengan universitas apa itu? Bisa unggul ya. Nah, itu juga. Jadi mereka mau melakukan semacam bakti sosial, bakti masyarakat ya. Dan kita tentang anak kita diminta untuk mengumpulkan masyarakat ini. Di sini ibu-ibu kita diminta untuk mengumpulkan dan mereka nanti yang mengisi acara. Ini itu Mbak Ceria. Iya. Selanjutnya dari pertanyaan dari Pak Taufik dari Universitas Jember. Alhamdulillah, bagaimana menyatukan mindset dari Mas Randi dan Mbak Diah untuk selalu berbagi dengan sesama, sedangkan segala kebutuhan dari keluarga tentunya tidak ringan ya. Silakan. Ya.
menyatukan mindset ya. Yang memang pertama yang harus kami lakukan sebelum kami mendirikan rumah pintar ini, kita harus memiliki mindset yang sama gitu. Itu kunci utamanya. Jadi kebetulan saya pribadi itu dulu punya nilai hidup lah istilahnya. Nilai hidup saya itu tumbuh, berbagi, ridhoi. Jadi tumbuh itu artinya adalah kita harus tumbuh, gitu. Kita harus berkembang. Kita tidak boleh mengantungkan pada orang lain. Kita tidak boleh mengantungkan pada lidah orang lain. Kita benar harus tumbuh sendiri. Nah, disitulah kita coba untuk menumbuhkan diri kami sendiri gitu ya. Kebetulan passion kami mirip ya, yaitu sama-sama menulis dan sama-sama aktif dalam kegiatan sosial dari kuliah. Tidak kuliah, saya kebetulan aktif di bantuan hukum, kemudian ya untuk masalah untuk yang tidak mampu, kemudian istri saya itu aktif untuk mengajar anak-anak gitu. Nah itu berlanjut, anak yang tidak mampu itu berlanjut ketika kita tinggal di Cilegon, ketika kita tinggal di Jakarta, dan kita lanjutkan ketika kita tinggal di sini. Yang pertama itu tumbuh, yang kedua berbagi. Jadi kita kalau bisa sih berbagi apapun yang kita miliki ya, rezeki sedikit kita bagi, ilmu kita bagi, tenaga, waktu, energi kita bagi. Gitu. Terus yang ketiga diridhoi ya. Kita berharap bahwa upaya kita untuk tumbuh dan upaya kita untuk berbagi itu dalam kerangka keridhaan Tuhan gitu. Jangan sampai ada orang yang hebat gitu ya, punya jabatan tinggi, punya kekayaan yang sangat besar, ya, atau punya ilmu yang sangat luas, tapi Tuhan tidak ridho, kan eman-eman. Jadi tiga nilai itu yang sebenarnya kami share ke istri, dan istri sepakat udah ini jadikan nilai keluarga. Jadi awalnya adalah nilai saya pribadi, kemudian kami transformasikan menjadi nilai keluarga. Nah, setelah ini tahapnya adalah kami ingin mentransformasikan ketiga nilai ini menjadi nilai masyarakat. Jadi adanya Rumah Pintar Aisyah itu adalah wujud transformasi nilai sebenarnya. Dari nilai keluarga menjadi nilai masyarakat. Nah, di Rumah Pintar ini kami ingin mengajak orang lain untuk tumbuh juga, gitu. Anak-anak untuk tumbuh, berkembang, mereka pandai, skill-nya bagus, ya, pengembangan dirinya bagus, menulisnya juga bagus. Dan masyarakat juga kita ajak untuk berkembang. Ya, salah satunya kita undang mereka untuk menjadi penulis. Jadi kita menulis bareng-bareng. Ya. Nah, nanti kontribusi masyarakat bermacam-macam ya. Ada yang udah saya nyumbang untuk kegiatan. Saya kontribusi untuk menjadi kontribusi menjadi ilustrator gitu ya. Jadi gambar-gambar ilustrator di buku. Kemudian ada nulis juga. Kemudian ada penerjemah, itu juga. Kami ada buku yang diterjemahkan ke 6 bahasa internasional ya. 5 bahasa negara dan 5 bahasa daerah. Ini masih on proses juga itu, berbarengan dengan buku ini sebenarnya. Seperti itu. Nah, jadi itu yang istilahnya mindset-nya. Jadi memang awalnya kita harus menyampaikan mindset, kemudian kita merumuskan bentuknya seperti apa. Mungkin itu Mbak Ceria. Baik, lanjut ke pertanyaan dari Ibu Diah juga nih namanya, dari BPTP Jakarta. Boleh tahu mendapat penghargaan sebagai ASN inspiratif, kriterianya seperti apa? Saya salut untuk Bu Diah dan Pak Randi, semoga bisa memotivasi ASN muda lainnya. Silakan. Ya. Kebetulan aktivitas kami di Rumah Pintar ini yang kami dinominasikan untuk menjadi ASN inspiratif tahun 2018 gitu. Jadi mungkin dinilainya di situ. Jadi dinilainya karena kita bergerak di bidang sosial. Nah, itulah kemudian pada tahun 2018 ada 15 peserta ya yang mendapatkan penghargaan yang sama, salah satunya kami ya. Kebetulan kami berdua satu-satunya yang suami istri, yang lain jadi karena memang kita suami istri menjalankan kegiatan Rumah Pintar ya, jadi kita dinilai itu. Jadi mungkin ini ya, waktu itu kan kami itu pertama kali ajang itu digelar, dan suami saya itu sebenarnya anti publikasi kegiatan gitu karena takut mengotori niat gitu ya. Jadi selalu pesan ke saya untuk selalu meluruskan niat baik di awal, di tengah maupun di akhir. Nah, waktu itu memang di kantor saya ada beberapa relawan gitu yang ikut kegiatan karena mereka tahu ada kegiatan Rumah Pintar, kemudian mereka ikut
ketika acara-acara insidental. Jadi ketika acara insidental itu yang tiap sore 10 anak, kisaran 10 itu bisa 100 gitu. Nah itu dalam jangkauan kami berdua kadang kami butuh bantuan gitu ya. Jadi banyak yang relawan-relawan dari kantor datang, kemudian mereka yang berinisiasi untuk mendaftarkan kami gitu. Nah, mereka juga sempat menyaksikan sendiri ketika datang ke rumah pintar, ternyata Mbak kok banyak ya yang anak-anaknya nggak mandi gitu. Jadi nyuruh mandi dulu Mbak, kok ternyata anak-anaknya banyak ya yang sakit kulit, sakit ini, sakit itu. Jadi seperti itu. Akhirnya mereka mulai ikut terlibat, kemudian andil dan tersentuh mungkin ya hatinya melihat kondisi anak-anak yang bermimpi saja takut, yang kebersihan aja nggak paham, yang makan aja mungkin masih pakai tangan kiri sambil jalan-jalan, minum juga dengan akhlak yang nggak baik gitu. Akhirnya kita bersinergi dan alhamdulillahnya awal pendirian rumah pintar yang mungkin masyarakat zaman now gitu ya, apa-apa masa ada kegiatan gratis mereka curiga awalnya ini apa, kenapa gitu. Tapi ketika sudah ikut gitu ya, dan ternyata masyarakat melihat sendiri, kemudian ibu-ibunya juga ikut terlibat, akhirnya semuanya berkontribusi, bahkan dari non muslim sekalipun ikut mengamankan parkirnya gitu ya ketika kegiatannya besar gitu. Kemudian ada juga yang oh saya tikarnya Bu, oh saya ini. Jadi ketika itu terjadi proses kolaborasi dengan masyarakat dan terwujudlah kegiatan-kegiatan rumah pintar yang memang bisa didominasi dengan unsur-unsur kebaikan gitu ya, unsur-unsur ketulusan take and give tadi. Lanjut lagi pertanyaan dari Pak Edi Puspito. Bagaimana konsep bersyukur sekaligus dapat digunakan untuk mendorong motivasi berprestasi, termasuk dalam hal mendorong orang untuk bisa kaya atau sejahtera? Jadi kalau di buku ini ya, sebenarnya buku hasil refleksi. Mungkin pengalaman-pengalaman saya ketika mungkin pada titik, saya juga pernah mengalami pada titik apa ya, titik sulit lah istilahnya itu ya. Saya tulis buku itu dan selesai buku itu kemarin gitu. Jadi ternyata bersyukur itu sangat sederhana gitu kan. Jika kita menikmati sesuatu, melihat sesuatu, merasa sesuatu, ya itu syukur, mensyukuri itu ya. Punya rumah kita bersyukur ya Allah punya rumah. Kita tinggal, coba kita nggak punya rumah. Mata bisa melihat kita syukuri, telinga bisa mendengar kita syukuri. Jadi kalau kita hitung-hitung antara ujian dengan nikmat yang telah Tuhan berikan itu luar biasa nikmatnya itu besarnya. Cuma karena kita fokusnya itu ke ujiannya gitu. Kadang seperti itu. Ibaratnya satu kertas kita kasih satu titik, ya ujiannya itu titik itu. Tapi kertas putih itu ya nikmat yang diberikan Tuhan gitu. Nah, sama ketika misalnya saya contohnya seperti ini ya biar lebih bisa dipahami. Ada seorang pegawai misalnya, dia gajinya cuma 1 juta, gitu kan. Gajinya cuma 1 juta. Padahal UMR-nya misalnya 2 juta, gitu. Logikanya nggak mungkin dengan gaji 1 juta, tapi dia harus kebutuhan hidupnya 2 juta. Tapi orang ini bersyukur, ya Allah terima kasih, Kau telah memberikan aku rezeki 1 juta. Gitu ya. Dia benar-benar bersyukur atas rezeki yang 1 juta itu, benar syukuri. Walaupun secara logika manusia nggak akan mungkin cukup. Tapi karena syukur itu menambah nikmat dalam Al-Quran dikatakan seperti itu, maka ada aja cara Allah untuk mencukupi kebutuhan orang ini. Misalnya tiba istrinya harus dapat pesanan catering. Tiba anaknya juara mendapatkan uang nominal sekian misalnya. Atau tiba-tiba dia membantu tetangga dikasih uang. Tiba juga dia itu dikasih barang yang benar-benar dia butuhkan gitu ya. Atau yang dia seharusnya sakit tidak jadi sakit, yang seharusnya barang rusak tidak jadi rusak, yang seharusnya dia kehilangan sesuatu tidak jadi. Nah, itulah wujud syukur itu. Jadi dari uang 1 juta itu kemudian dia syukuri ya, kebutuhan selama 1 bulan itu Allah cukupkan dengan caranya. Ya mungkin itu salah gambaran sederhana lah syukur itu seperti itu. Karena syukur itu karena ini ada janji ya, janji Tuhan, janji Allah, dan Allah itu tidak akan mungkin menyalahi janjinya gitu. Seperti hukum pasti yang lain, gravitasi bumi ya. Kalau ada barang kita lempar dari atas turun ke bawah atau magnet, itu sama juga janji seperti itu. Allah berjanji jika kita bersyukur
maka Allah akan tambah. Jadi bentuk-bentuk syukur itu pertama itu. Jadi kita mensyukuri apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, apa yang kita miliki, disyukuri, dibayangkan, dirasakan benar gitu ya. Terus yang kedua, menyisihkan sebagian kelebihan yang kita miliki, harta kita miliki, atau mungkin kita punya potensi gitu ya. Jadi Tuhan tuh menciptakan potensi itu untuk membantu orang lain gitu. Dan itu adalah wujud syukur juga gitu. Misalnya kami kebetulan passion kami menulis ya. Jadi kami wujud syukur kami adalah kami menulis, hasilnya kami 100% kami gunakan untuk kepentingan sosial. Bahkan kalau yang di perpustakaan atau apa itu kami gratiskan. Itu adalah bentuk syukur kami karena Allah telah menitipkan potensi pada kami berdua. Sama kalau misalnya ada orang punya potensi bikin animasi, ya, ya udah wujud syukurnya adalah dia bikin animasi yang bagus yang bisa membuat orang jadi lebih baik. Mungkin itu gambaran syukur ya, Mbak Ceria. Ya. Sebelumnya mohon agak diperkeras suara Pak Randi dan Bu Dia karena ada beberapa teman yang tidak mendengar. Oh iya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini ada respon dari Mas Tri Cahyo. Alhamdulillah sangat inspiratif. Terima kasih Pak Randi dan Bu Dia. Lalu ada pertanyaan dari Mbak Yunita Widayati. Ini untuk Bu Dia. Bagaimana cara Bu Dia untuk menjaga supaya kita selalu bisa berpikir positif dan produktif dalam dunia kerja? Terutama kan ibu-ibu ya Bu, di luar bekerja, di dalam rumah juga kita mengurus keluarga. Silakan Bu Dia. Jadi kita harus kalau sebagai perempuan itu ya kita punya banyak sekali multi peran. Nah, saya berusaha untuk menyeimbangkan semua peran itu dan pasti kadang-kadang kita sendiri kesulitan ya gimana supaya semuanya bisa jalan dengan baik. Tapi yang pertama yang saya lakukan itu adalah satu, selalu berdoa kepada Allah agar bisa menjalankan semua peran itu dengan baik. Kemudian yang kedua, saya berusaha meneladani 4 wanita penghulu surga, yaitu Khadijah, yang dia bisa sangat hebat di dalam aktualisasi dirinya, dia juga mampu menghebatkan suaminya, Nabi Muhammad. Kemudian saya juga meneladani Asia, istrinya Fir'aun, yang dia menghebatkan anak orang lain, yaitu Nabi Musa. Di sini kami mencoba untuk mendirikan rumah pintar Aisyah ini sebagai jalannya untuk menghebatkan anak-anak orang lain. Kemudian saya juga meneladani Maryam yang mampu menghebatkan anaknya sendiri, yaitu Nabi Isa gitu. Jadi dan yang keempat itu adalah menjadi Fatimah yang mampu menghebatkan ayahnya. Kebetulan ayah dan ibu saya keduanya sudah meninggal. Jadi saya memang meniatkan setiap kebaikan yang saya lakukan ketika saya menjalani hidup, pahalanya sampai kepada mereka. Setiap habis sholat, saya berdoa. Yaitu yang bisa saya lakukan ketika nyawa masih ada di dalam tubuh saya. Ketika saya masih diberi kehidupan, saya masih bisa mendoakan. Makanya saya mensyukuri hidup ini dengan terus konsisten dan semangat mendirikan rumah pintar. Nah, bagaimana supaya amanah kita dalam hal profesi gitu ya, pekerjaan itu juga bisa berjalan dengan baik. Yaitu tadi konsep seimbang itu. Selain itu kita memang harus juga menetapkan target-target. Misalnya kayak di tata laksana, kebetulan saya di subbagian tata laksana, kami bersama tim membuat sebuah sistem informasi tata laksana. Di sana ada kumpulan SOP atau standar operasional prosedur yang di instansi kami dari 2008 sampai 2020 itu bisa terdokumentasikan dengan baik, kemudian bisa kami klasifikasikan berdasarkan klaster-klaster tertentu, dan bahkan di tahun lalu kami mengembangkan itu dengan berusaha membuat penyusunan SOP berbasis online. Nah, satu-satunya KL yang sudah membuat itu kami lihat ada di KKP. Nah, itu tak cukup hanya di KKP yang membuatnya secara online, yang ternyata masih ada sedikit kompleksitas ketika penyusunannya. Itu berusaha gimana sih caranya supaya itu masalah-masalah yang ada di situ itu bisa kita pecahkan dalam sistem informasi ini. Akhirnya kami, dan ini diakui oleh orang IT ini sangat berat, levelnya advance itu, tapi ternyata berhasil. Ketika sedang diklat kepemimpinan ya, kebetulan kemarin saya diklat di LAN gitu ya, tahun lalu, itu ternyata di waktu-waktu senggang itu, kalau yang lain mikirin proyek perubahan aja gitu ya, biasanya kan fokusnya ke situ.
atau mengikuti segala kegiatan yang ada di diklat itu. Alhamdulillah di sana masih ada beberapa waktu yang bisa saya manfaatkan di sore hari ketika anak-anak kecil berdatangan ke masjid. Ya, mereka rata-rata ibunya penjual pecel lele, kemudian bapaknya ojek online, bapaknya tukang bangunan, mereka bisa di sana share. Dan ternyata mereka hanya butuh tempat untuk cerita, walaupun cuma setengah jam, itu saya dokumentasikan semua ya kegiatan di sana. Ternyata dengan hasil yang karena kita yakin sepanjang kita menggunakan setiap detik waktu kita itu untuk kebaikan, dan kita percaya Allah itu akan bantu, ternyata di Kaltimnya sukses juga dan masuk 3 besar juga gitu ya, alhamdulillah. Jadi ketika saya memutuskan waktu di kuliah itu, oh ada anaknya tukang becak gitu ya di sebelah rumah saya, kebetulan bapaknya baru saja meninggal dan ibunya buruh cuti, ibu saya bilang, itu anaknya mau ngerjain PR nggak bisa, ibunya bingung gimana, oh ya udah, awalnya 2, 3, 10, 20, sampai akhirnya banyak dan sampai ke daerah lain. Apakah itu juga menyebabkan capaian akademik saya turun? Ternyata nggak juga, malah saya juga lulus 3 besar gitu dengan IPK yang cum laude, dan ternyata bukan itu. Jadi ketika kita dalam hati kita itu kita lakukan karena Allah dan kita yakin Allah akan bantu kita, ya insya Allah di dalam profesi kita pun Allah akan memberi jalan keluar setiap kesulitan yang kita alami dan memecahkan masalah di kantor kita. Karena di kantor itu kita juga punya andil. Jadi ada dan nggak adanya kita itu harus berbeda gitu. Ketika kita ada ya harus menjadi bagian dari solusi. Ini tuh Mbak. Selanjutnya dari Pak Yoyo Budi Santoso. Assalamualaikum, mohon diberitahu bagaimana cara mensinergikan pemikiran dan pemahaman antara suami dan istri agar bisa seperti Bu Diah dan Pak Randi, produktif secara intelektual. Terima kasih. Jadi sebenarnya namanya rumah tangga itu pasti tidak ada yang mulus-mulus semua, nggak ada. Termasuk kami berdua juga sama. Ada inilah naik turunnya lah, itu sudah pasti. Cuma bagaimana caranya misalnya kita lagi istilahnya apa ya? Ya bertengkar lah misalnya. Nah kita harus memahami ini. Ada ilmu namanya ilmu jangkar gitu. Jadi ketika kan kadang kalau bertengkar itu kan yang ada di pikiran kita kan hal yang negatif ya. Misalnya, pokoknya inilah kayak setan gitu, bro, sini gitu. Nah makanya kita perlu ada jangkar. Jangkar itu apa sih? Jangkar itu adalah kita selalu harus ingat kebaikan-kebaikan dari pasangan kita gitu. Kuncinya di situ. Jadi misalnya, pastilah namanya orang bertengkar itu kadang ada ditambah lagi bisikan-bisikan setan kan. Malah nambah memperparahkan gitu. Maka kita harus ingat jangkar itu, kebaikan-kebaikannya terus dipikirkan, dipaksakan, dipikirkan. Insya Allah tidak akan lama akan kembali ke normal lagi. Karena kita fokusnya adalah ke sisi positifnya, bukan sisi negatifnya. Tapi kalau kita bertahan di sisi negatifnya, itu kan lama, kan akan lebih parah lagi hubungannya. Mungkin itu Mbak yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Iyar. Alhamdulillah sangat inspiratif. Apakah ASN inspiratif untuk keduanya atau hanya salah satu? Ya, kebetulan keduanya. Jadi di sertifikatnya itu dan gitu ya. Di Lestari dan Randi Arianto itu. Didaftarkannya berdua. Jadi kemarin sama relawan itu memang mereka terinspirasinya juga bukan karena kami secara individu, tapi bagaimana kita itu bisa kompak untuk membesarkan rumah pintar, kompak di dalam rumah tangga, dan produktif menulis buku bersama gitu. Jadi itu yang menjadi inspirasi juga para relawan yang rata-rata masih jomblo ya, masih jomblo. Nah mereka banyak merasa banyak belajar dan terinspirasi dari kami juga gitu. Menjadi jalan kebaikan. Selanjutnya dari Mbak Nisa. Bagaimana cara bersyukur namun lingkungan kita sangat toksik? Ini bahasa anak muda sekarang nih, toksik Bapak Ibu. Jadi lingkungannya tuh negatif, tapi kita disuruh terus bersyukur. Itu bagaimana caranya? Ya, kasih pertanyaannya. Jadi toxic people ya. Kita tidak bisa menghindari orang-orang toxic people ya.
Kadang di kantor itu ya ada, kadang juga sebelah kita gitu ya, orang toksik itu. Tapi intinya misalnya contohnya seperti ini ya, misalnya contohnya seperti ini. Kita misalnya diomongin orang gitu ya, kita dikata-katain orang, dinyinyirin gitu kan. Nah itu sebenarnya itu kan fakta ya, faktanya kita dinyinyirin orang. Nah, tadi dibahas bahwa sebenarnya bukan fakta, itu fakta tidak lagi penting karena fakta itu tidak bisa dirubah. Fakta itu kita tidak bisa membalikan waktu untuk merubah fakta, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita meresponnya. Nah, dan pilihan kita harusnya merespon secara positif. Ya biarin aja mereka mengatakan kita seperti apa. Itu bukan urusan kita. Gitu. Kalau kami gitu seperti itu. Ada yang nyinyirin, ada yang ini, biarin aja udah, itu bukan urusan kita. Ya, kita fokus pada misi kita. Kita fokus pada pengembangan diri kita. Udah titik itu. Tapi karena gini, karena ketika ada orang ngomongin kita, itu berarti dia punya urusan, dia punya masalah. Gitu. Masalahnya dengan Tuhannya gitu. Seperti itu. Kan mungkin dalam hadis kan udah dikasih tahu ya, orang yang suka gibah, orang yang suka ngatain orang itu nanti kelak di akhirat ya pahalanya akan dikasihkan kepada orang yang dinyinyirin tadi. Kalau pahalanya sudah habis, dosanya akan ditambah itu. Jadi dosa orang dinyinyirin. Jadi ketika kita lagi dinyinyirin, ya bersyukur, bukan bersyukur ya. Ya alhamdulillah. Pahala tambah, kita dosa dikurangin seperti itu. Tapi kan kita kasihan dengan orang-orang seperti itu. Ya, kasihan sekali nanti kalau di akhir seperti apa nanti. Apalagi hobinya memang orang seperti itu. Jadi kalau ada orang yang model-model seperti itu, sukanya melemahkan kita, ya biarkan aja, itu urusan kita. Kita tetap fokus pada apa yang jadi mimpi kita. Kita nggak usah peduli dengan mereka. Mereka nanti punya hitung-hitungan sendiri lah dengan Tuhannya. Mungkin itu ya Mbak. Karena memang seperti ini kadang kita sering jumpai juga gitu ya di kantor, di masyarakat. Memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang ya ternyata. Jadi namanya orang itu bisa terbagi dua, ada yang tidak mendukung gitu, ada yang tidak mendukung, ada di mata yang berulah. Ya biarkan aja lah mereka berulah, nggak usah fokus kepada mereka, kita fokus pada diri kita sendiri saja. Itu aja Mbak yang bisa saya sampaikan. Oke, masih banyak nih Pak pertanyaannya, udah 32. Aduh. Ya. Alhamdulillah ya atensinya. Dari Mbak Yunita inspiratif banget, luar biasa. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Dwi Aulia, judul buku ini inspiratif. Nah, bagaimana cara membagi waktu sebagai ASN kan harus fingerprint pagi dan sore on time, kemudian mengurusi rumah pintar juga secara efektif. Bagaimana caranya? Ya, ini terkait dengan masalah manajemen waktu ya yang kami coba terapkan ya. Jadi manajemen waktu itu yang pertama yang harus kita tadi disampaikan bahwa kita hidup itu waktunya sama. Allah itu menjatah waktu yang sama. 24 jam sehari, 60 menit 1 jam sama semua waktu. Tapi kenyataannya aktivitas yang dihasilkan masing-masing orang itu berbeda. Ada yang 1000 kali produktivitas, ada yang 5, ada yang tidak produktif sama sekali. Nah, kita coba untuk memanage waktu itu. Dengan cara apa? Cara senantiasa berpikir. Ketika kita melakukan sesuatu, berpikir ini manfaat nggak bagi saya. Nah, mungkin saya perlu garis bawahi, produktif itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita di dunia sekarang dan di akhirat nanti. Itu definisi produktif untuk kami. Gitu. Jadi, ketika misalnya ada dinas luar, ya ke mana gitu, karena bukan PNS kan kadang sering dinas, kita manfaatkan waktu-waktu senggang kita, misalnya di bandara menunggu, ya kita manfaatkan untuk menulis atau minimal membaca, nonton YouTube ya, yang sifatnya edukatif. Kemudian malam-malam misalnya, ayo kita pergi mana ke sini, senang-senang. Nah, kadang kalau kita pengen nulis ya, enggak lah saya nggak ikut, ya, mending saya nulis. Atau mungkin setelah sholat zuhur itu ya, ada istirahat beberapa menit, kita nulis. Jadi nulis itu tidak harus di depan laptop atau di depan buku. Dengan handphone kita bisa nulis gitu ya. Jadi malah saya seringnya hampir semua tulisan saya itu dari handphone gitu. Jadi ketika saya punya waktu luang dimanapun berada ya saya gunakan untuk menulis.
Mungkin itu, Mbak. Ditambah. Nah. Ya. Mbak Ceria. Iya, lanjut dari pertanyaan Bu Siti Hamidah. Kalau tadi kan memanfaatkan waktu-waktu untuk menulis ya, kebanyakan di handphone ya Pak. Nah itu bagaimana mensinergikan ide-ide tulisan itu untuk menjadi tulisan pada suatu buku? Ya. Pertama kita harus punya tema dulu sebenarnya. Misalnya saya nulis buku parenting ya. Ini saya punya ada buku parenting, nanti insya Allah kita akan bagikan ya kepada para penanya ya. Ada 2 buku parenting. Ini bukunya tebalnya 260 yang warna hijau, dan yang warna ini 300 berapa nih? 316. Jadi kalau sudah punya ada tema tulisan itu akan memudahkan kita untuk fokus sebenarnya untuk menulis itu. Jadi gitu. Jadi misalnya saya ingin nulis apa nih ya? Next buku saya ingin menulis tentang pengembangan diri, khususnya para remaja. Sebenarnya udah pernah saya tulis buku sebelumnya, tapi responnya sangat antusias untuk 2 buku itu. Itu dalam 2 minggu terjual habis ya 500 eksemplar. Ya, judulnya Newcomer dan The Next Competitor. Itu akan kita rompak lagi, remake lagi, dan fokusnya sekarang nanti ke situ setelah buku yang setelahnya kita selesai. Jadi itu Mbak. Jadi memang kita harus fokus, kita harus nulis apa sehingga informasi yang kita ambil itu sesuai dengan buku yang akan kita tulis nanti. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Yuni Widyastika. Bagaimana membagi waktu antara mengurus keluarga, pekerjaan, dan rumah pintar? Saya memiliki taman pendidikan Al-Quran, tapi sering bingung untuk mengatur waktunya karena sudah merasa lelah dengan pekerjaan mungkin ya. Silakan Pak. Ya, mengatur waktu ya. Sebenarnya mengelola rumah pintar itu tidak serumit yang dibayangkan. Asalkan kita, ya mungkin kita diskusi dengan istri, ini hari ini apa, hari ini apa, hari apa. Kita buka kadang di garasi belakang atau di dalam rumah. Dan kebetulan untuk masyarakat di sini sangat membantu sekali gitu ya. Ada yang bersih-bersih, ada yang menyediakan tikar dan lain-lain. Sehingga kita sangat terbantu. Jadi kadang relawan juga datang ke sini nimbrung berkumpul gitu dengan kami, membantu kami gitu. Dan kita memang mengalokasikan waktu antara 1,5 jam sampai 2 jam untuk kegiatan bersama anak-anak satu minggu sekali. Dan ada juga program yang lain yaitu Jumat pagi berbagi. Jadi selepas subuh ya kita buka pagar rumah, kita display sembako dan masyarakat di sini mengambil secara gratis sembako. Jadi kegiatan kita yang sekarang berjalan Jumat berbagi itu kegiatan rumah pintar yang seminggu sekali, buka puasa Senin Kamis kita ada memberikan iftar ya. Terus ada kebun sehat, itu kita menanam beberapa tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat bebas mengambil. Mungkin itu jadi untuk waktunya insya Allah termanage lah. Jadi kita namanya juga di sini ya, dan diskusikan istri pun di mana pun juga bisa gitu. Ya kita ke tema ini kita juga kadang mengundang ini pendongeng dari luar, badut atau narasumber dari luar gitu si kegiatan. Intinya insya Allah masyarakat ini membantulah untuk bersih-bersih, untuk minjemin tikar kalau memang kadang kan sampai 120 anak gitu. Kumpul semua. Nggak cukup tempatnya gitu. Ya. Jadi memang kegiatan ini itu kegiatan seperti ini itu butuh konsistensi ya. Dan kita memulainya itu sudah lama itu. Jauh-jauh hari sebelum Rumah Pintar Aisyah itu berdiri sebenarnya kami sudah menjalankan kegiatan ini. Hanya saja bernama memang sekitar 5 tahun yang lalu. Dan beberapa teman-teman kemudian banyak terinspirasi. Ada yang mendirikan rumah hafiz Quran, ada yang mendirikan rumah pintar juga di Bandung dan seterusnya. Ada beberapa yang benchmarking kemudian ikut terinspirasi dan mendirikan hal yang sama. Beberapa juga mulai itu mewabah gitu ya, kegiatan-kegiatan rumah pintar yang berbagi sembako, kemudian berbagi santunan dan yang lain-lain itu mulai ditiru oleh komunitas yang lain, dan ada yang memang secara khusus menyampaikan terinspirasi dengan rumah pintar, kemudian ada juga yang mengikuti gerakan-gerakannya, misalnya
dengan membuka di hari Jumat gitu. Tapi mereka banyak terkendala sehingga akhirnya berhenti gitu. Atau rumah baca yang lain ketika beroperasi hanya orangnya yang datang sedikit, anak-anaknya mereka sedikit give up gitu ya. Jadi mereka banyak tanya itu kenapa sih kok Rumah Pintar Aisyah bisa berjalan dengan antusiasme yang banyak, masyarakat bisa punya engagement gitu ya dengan Rumah Pintar ini seperti apa. Cepat ada yang curhat juga, ini kok saya mau bagi-bagi sembako nggak ada yang datang ya gimana gitu. Malah saya udah buka buku nih segala macam, ternyata sulit banget nih untuk mengajak masyarakat membaca di sini gitu. Nggak sesuai dengan tujuannya, dan gimana sih caranya, saya nggak ada yang datang jadi ya udah saya hentikan kadang gitu. Sebenarnya memang awalnya ya itu seperti kami ceritakan ketika 3 tahun yang lalu mungkin yang datang hanya 10-15 anak setiap minggu sore gitu. Nah, kita memodifikasi kegiatan-kegiatannya supaya gimana anak-anak itu ada engagement tadi. Masyarakat juga sama gitu. Yang kita juga sediakan stimulus-stimulus yang misalnya dari penjualan buku itu, oh supaya ibu-ibunya mau belajar nih gimana gitu. Nggak heran nenek-nenek pun di sini bisa datang baca buku gitu. Kalau dulu nunggu takjil buka puasa ya gitu ya. Jadi mereka dengan sukarela sendiri membaca, meningkatkan kapasitas dirinya gitu tanpa kami minta itu. Ketika anak-anak kecil membaca, karena mereka juga ingin takjil gitu ya, mungkin ikut membaca gitu di sini, dan itu sudah mewabah kemana-mana kegiatan, bentuk-bentuk kegiatan yang diduplikasi dari Rumah Pintar gitu. Nah, mungkin seperti itu ya. Menambahkan ya, jadi mungkin motivasi yang paling utama kami mengelola Rumah Pintar, kenapa kami selalu antusias gitu ya, itu kan bahwa kami butuh bekal gitu ya. Hidup ini kan sementara, hanya 1,5 jam untuk penanggalan langit ya, dan kita diberi kesempatan waktu. Nah, kami berupaya untuk apa ya istilahnya memperbanyaklah sumber-sumber pahala yang mengalir ya, dengan mendidik anak-anak itu. Dan dengan harapan nanti ketika mereka dewasa, ilmu yang kami sampaikan itu bermanfaat, bisa mereka pakai, bermanfaat bagi orang lain, maka insya Allah pahala itu kan terus mengalir. Dan juga kami juga meniatkan untuk orang tua kami agar itu juga mengalir ke mereka gitu. Jadi motivasinya itu, jadi motivasinya tidak hanya ini, tidak hanya dirinya. Jadi kami memang benar-benar memperbanyak bekal lah istilahnya ya, di akhirat gitu. Mungkin itu enggak sih? Iya. Lanjut ya Pak, pertanyaan dari Ibu Agustina Bidarti. Pak Randi dan Budia sangat menginspirasi. Bagaimana triknya untuk selalu tetap produktif menghasilkan karya dalam keadaan kondisi kadang yang semangatnya itu naik dan turun? Mohon pencerahannya. Ya, kami pernah mengalami kondisi yang menurun ya. Itu tadi, saat di awal-awal kegiatannya hanya diikuti oleh 10-15. Tapi kami tetap konsisten dan terus berimprovisasi kegiatannya itu apa, seperti itu. Nah, sampai di titik sekarang itu ada sekitar 60-100 anak gitu ya untuk datang ke Rumah Pintar, dan mereka sangat enjoy dengan kegiatan-kegiatan kami. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kami bisa membuat sebuah kegiatan yang menarik gitu. Nah, menarik dan edukatif, entertainment. Kalau misalnya ada juga, misalnya kita pernah ada kegiatan TPA ya, baca tulis Al-Quran. Ternyata di tetangga kita ada, ya udah kita arah ke situ. Jadi Rumah Pintar itu berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan sosial lain. Kita tidak berkompetisi. Ketika sudah ada yang melakukan itu, ya udah kita tidak ambil, malah kita dorong untuk masuk ke situ. Jadi kita istilahnya kerjasamalah dalam hal kebaikan, saling tolong menolong, saling membantu. Dengan siapapun gitu ya, dengan lembaga apapun kita siap untuk kerjasama. Ada juga di sini ada 3 atau 4 itu Rumah Pintar yang sama, dan kita itu berkolaborasi. Gitu. Kita mengedepankan kolaborasi, tidak ada kompetisi. Mungkin itu Bu Celia. Ya. Selanjutnya dari Pak Munawar Sodik. Kalau kita dengarkan penjelasan tadi bahwa Rumah Pintar memberi bantuan untuk ACT, bahkan 100% donasinya adalah untuk amal. Apakah ada dana bantuan dari pemerintah atau dari pihak lain, Pak? Ya, untuk pemerintah, jadi memang kita kondisinya, jadi awal pendirian Rumah Pintar, kita sempat berpikir gimana cara pendanaannya gitu. Ini kan tidak mudah gitu. Kita nggak mungkin
mendanai dengan uang kita sendiri kan gitu. Apalagi kita dua-duanya PNS kan, dengan mendanai semua kegiatan seperti ini. Sempat kepikir proposal mencari dana, masukin dana. Oh kelihatannya itu kurang elegan lah, kurang apa ya, kurang elegan ya. Jadi kayak minta-minta gitu ya. Akhirnya tercetus, udah kita bikin buku. Kita jual buku itu 100% untuk kegiatan rumah pintar. Sampai detik ini kita melakukan itu. Jadi ya kalau pemerintah, nah pertanyaan menarik juga gitu ya. Pemerintah dengan mungkin pihak-pihak yang lain itu kita kalau sebenarnya ada beberapa CRS perusahaan yang menawarkan, maka kita agak sedikit ragu karena kita bukan yayasan, bukan berbadan hukum. Ya, kenapa kita tidak membentuk yayasan? Karena kami itu PNS gitu ya. Jadi kami untuk meminimalisir aja konflik kepentingan gitu loh. Seperti itu. Apalagi saya di Kementerian Perindustrian gitu. Jadi sementara ya udah kita enjoy dengan seperti ini ya dulu aja. Kalau mungkin pemerintah memang udah pernah ada yang menyarankan ya lewat DPRD dan lain-lain. Tapi kelihatannya untuk sementara kita sudah cukup lah sementara. Tapi kalau memang nanti ada peluang-peluang ya kita tetap akan kita akan ambil lah. Telusuri. Itu. Ya. Pertanyaan dari Pak Hatta Jamil dari Unhas Makassar. Bagaimana caranya agar terus-menerus membangun pikiran positif dan kesulitan kita menepis sifat iri, dengki, dan sombong ketika melihat orang lain, terutama orang dekat atau rekan kerja yang lebih sukses dan berhasil dari kita menganggapannya. Ya, pertanyaannya luar biasa semua. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu, kita tuh sebenarnya kalau bahasa Jawa itu salang sinawang ya. Kita saling membandingkan antara diri kita dengan orang lain gitu, tanpa kita sadari. Mungkin saya contohkan seperti ini, ada ibu kerja dan ibu rumah tangga misalnya. Ibu kerja berpikir enak ya jadi ibu rumah tangga ya. Waktunya banyak di rumah, banyak keluarga, bisa mendidik anak dengan baik. Ibu rumah tangga berpikir enak ya jadi ibu bekerja ya, punya uang banyak, bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah yang tinggi, sekolah favorit, semua fasilitas tercukupi. Nah begitulah manusia itu kadang saling sinawang, kadang saling iri dengan kelebihan orang lain. Karena kita suka membandingkan kelemahan kita dengan kelebihan orang lain gitu. Dan orang juga sama, mereka membandingkan kelemahan dia dengan kelebihan kita. Makanya terjadilah itu saling iri, gitu, saling dengki. Padahal kalau kita ingin istilahnya ingin adil gitu ya. Sebenarnya Allah itu kan menciptakan manusia pasti disertai dengan kelebihannya. Kelebihan itulah yang menjadikan manusia itu eksis. Kelebihan itu pasti berbeda-beda, potensinya pasti berbeda-beda. Ada yang pandai bermain bola, ada yang pandai menulis, ada yang pandai menyanyi, ada yang pandai berbicara dan lain-lain. Nah, tugas kita sebenarnya mengembangkan potensi kita gitu. Kita sebenarnya nggak perlu iri dengan orang lain. Tugas kita adalah mengembangkan potensi kita. Maka kita coba untuk menemukan potensi kita. Temukan dulu potensi kita. Apa sih potensi yang kita miliki? Kemudian step selanjutnya adalah kembangkan. Terus kembangkan sampai di titik maksimal. Nah, itulah nanti kita akan bisa menjadi apa ya? Menjadi expert lah di bidang itu, spesialis di bidang itu. Nah, kemudian kalau sudah expert, nah gunakan potensi itu membantu banyak orang. Gitu. Mungkin itu Mbak yang bisa saya share. Ya, selanjutnya dari Bu Harsanti Balingtan, Pati, Jawa Tengah. Bagaimana mengawali kegiatan Rumah Pintar hingga besar saat ini? Sudah berapa tahun berjalan kegiatan tersebut dan bagaimana founder utama selama ini? Bagaimana dari founder Bapak Randi dan Budiah ini dalam mengawal kegiatan di Rumah Pintar tersebut? Silakan Pak. Nah, jadi Rumah Pintar Aisyah ini kan sebenarnya bernama sekitar 5 tahun yang lalu, 6 Februari 2015 ya berarti ya? Ya, 2015. Tapi karena memang seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kami sudah mempunyai passion di bidang sosial, maka itu memudahkan kami, itu yang menguatkan dasar kami untuk terus berjalan dan menjalankan Rumah Pintar ini. Kalau dirunut lagi, awal-awal itu
kami itu masih ngontrak di Jakarta ketika pendiriannya, dan kami beli rumah di Bekasi tipe 36 kecil sih ya, cuma 74 ya, 74 meter persegi, tipe 45 ya, tipe 45. Nah itu kami sudah pasang spanduk di situ, terbuka untuk masyarakat umum Rumah Pintar Aisyah. Jadi bentuknya, konsepnya masih perpustakaan untuk masyarakat. Jadi kita sediakan ribuan buku di situ, kemudian kita minta bantuan orang untuk menunggunya, gitu, buka setiap hari. Kami masih di Jakarta, jadi ketika saya mempunyai anak itu memang saya kontrak dekat kantor supaya bisa memberikan ASI 2 tahun. Jadi selama masa menyusui anak yang pertama dan kedua, ketika istirahat saya bisa pulang menyusui, kemudian setelah anak saya disapi, saya baru pindah ke Bekasi. Nah, ketika kami kontrak di Jakarta itulah kami juga mendirikan seperti ini. Jadi ada kegiatan, ada perosotan gitu ya di halaman kontrakan kami, ada apa itu namanya, bandulan. Ya ada mainan ayunan ya, ayunan, kemudian ada buku-buku dan masyarakat sudah datang. Jadi kegiatan rumah pintarnya berjalan di Jakarta, tapi ada perpustakaan umumnya di Bekasi, itu full 100% rumah digunakan untuk perpustakaan masyarakat. Nah, ketika kami pindah ke Bekasi, maka itu kami kelola. Jadi seminggu sekali ada kegiatan dan semakin banyak yang berkunjung. Nah, awalnya mungkin fokusnya ke penulisan, kemudian sekarang sudah berkembang dimodifikasi, bahkan ada kegiatan yang untuk life skill, memasak, kemudian bahasa Inggris, dan seterusnya. Jadi memang Rumah Pintar Aisyah ini hanya nama gitu ya, brand sebagai kado ulang tahun anak kami yang kedua, namanya Aisyah. Jadi ketika suami saya ulang tahun, waktu itu saya berpikir apa ya kadonya supaya itu nggak bisa dibeli dengan uang dan spesial. Saya menulis buku. Beliau juga sama, ketika saya hari lahir nulis buku gitu. Anak saya juga sama, ketika anak kami lahir, hari kelahirannya kami menulis buku. Nah, akhirnya kami terinspirasi dari buku-buku itu, dan banyak teman-teman yang membaca bukunya bagus. Akhirnya itu menjadi sumber pendanaan untuk kegiatan di Rumah Pintar gitu. Itu mungkin ya. Oke, selanjutnya saya gabung ini 2 pertanyaan dari Bu Feti Ilona dan Ibu Mutia Rambai. Apa kesulitan atau hambatan terbesar atau kendala yang dihadapi oleh Rumah Pintar, dan bagaimana solusi yang dilakukan oleh Pak Randi dan Bu Dia? Hambatan Pendanaan. ya, hambatan terbesar pendanaan sebenarnya. Nah, misalnya saya contohkan misalnya program Ramadan ini. Saya berkata sama istri saya, target kita 300 orang, beras 5 kg gitu. Nah, bagaimana mungkin bisa dapat sebesar itu gitu ya. Nah, kebetulan di buku ini juga saya tulis juga gitu. Nanti Allah yang bantu gitu. Pokoknya intinya kalau kita dekat dengan Allah, apapun yang terjadi nanti, ya apapun jadi pada kita, itu pasti Allah akan tolong. Udah nggak usah berpikir inilah logika manusia lah, gitu. Udah yakinlah Allah yang bantu, yakin Allah bantu. Dan alhamdulillah sekarang udah tembus dari angka 300 ya, sampai nanti pembagian di hari Selasa. Jadi kita pembagian beras itu kita batasi sehari 15 orang karena menghindari kerumunan massa gitu. Bahkan kita jam-jamkan gitu, misalnya kalau dulu kita jam-jamkan tiap 1 jam itu hanya 2 orang yang mengambil beras itu di pasar gitu. Seperti itu. Jadi hambatan pasti ada, tapi intinya yakin aja Allah akan bantu, yakin Allah akan tolong, yakin Allah akan berikan solusi lah istilahnya. Kuncinya ada pada keyakinan itu aja. Walaupun secara logika manusia nggak mungkin, ya secara hitung-hitungan mates nggak mungkin, tapi bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin ternyata. Allah bisa menciptakan galaksi, ya alam semesta ini, ya, di dalam alam semesta ini terdiri dari bermiliar-miliar galaksi, satu galaksi terdiri dari bermiliar-miliar bintang, itu sangat mudah. Menciptakan surga neraka mudah, apalagi hanya masalah kita gitu, terlalu mudah gitu. Jadi bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Kuncinya kita yakin aja. Kita yakin, insya Allah Allah akan bantu. Mungkin itu Mbak yang bisa saya share. Oke, dari Bu Dwi Maharia, bagaimana menjaga konsistensi untuk tetap bisa berbagi ke sesama? Menjaga konsistensi ya. Ya. Jadi kuncinya ada di nilai hidup.
Jadi saya sudah sampaikan ada 3 nilai hidup kami, tumbuh, berbagi, diridhoi. Nilai hidup inilah yang menggerakkan kami sebenarnya. Nilai hidup ini seperti generator yang menggerakkan bahwa setiap detik, setiap waktu kami harus tumbuh, setiap detik, setiap waktu kami harus berbagi, setiap detik bagaimana agar Tuhan itu ridho pada kami. Makanya kadang kami punya WA group ya untuk para donatur ya, pemberi buku itu kami anggap sebagai donatur. Kemudian masyarakat juga di grup situ. Kadang saya share hanya artikel yang bermanfaat, share berbagi artikel. Itu termasuk berbagi. Dan ketika ada orang mengamalkan apa yang kita share, maka kita yang share itu akan dapatkan pahalanya sama nilainya dengan pahala yang mengamalkan. Jadi pada prinsipnya ketika kita sudah memiliki nilai dan kita ingin konsisten menjalankan nilai itulah modal utamanya untuk terus bergerak, untuk terus termotivasi, untuk terus bersemangat gitu. Tambah sedikit ya. Jadi Rumah Pintar Aisyah ini kan kembali ke niat. Karena kami niatnya ini menggunakan Rumah Pintar Aisyah sebagai sarana ibadah kepada Allah, gitu ya. Maka kami konsisten menjalankannya. Jadi ketika 3 tahun yang lalu, mungkin ketika selesai penjurian, kalau memang kita niatnya untuk penjurian, maka itu akan selesai, itu berakhir. Tapi kami saya mengatakan, ini justru merupakan awal. Kita harus lebih memikirkan lagi kemanfaatan yang lebih meluas lagi, manfaatan yang lebih besar. Apa sih kekurangan-kekurangan dari Rumah Pintar, kita perbaiki, kita tingkatkan gitu. Dan itu harus lillah gitu. Saya selalu mengatakan seperti itu. Jadi kalau ketika kita share kegiatan itu tujuannya apa? Tanya ke dalam hati kita, mata hati kita, kacamata iman ya. Kalau kita memang ini karena lillah gitu, ya insya Allah kita bisa lah menghadapi tantangan-tantangan. Karena seperti yang saya bisa ceritakan sedikit, Rumah Pintar ini kan tidak 24 jam buka ya. Jadi ketika hari Minggu kegiatan itu berjalan, anak-anak baca buku, monggo, ketika buku diberantakin silahkan gitu. Tapi ada memang beberapa mungkin orang sekitar sini ya, ketika saya bekerja gitu ya, karena kebetulan saya sudah dengan suami sepakat untuk memakai ART yang pulang pergi, karena kami berprinsip dulu kami punya ART itu sampai 4 bahkan gitu ketika masih punya bayi gitu. Yang menginap itu selalu penuh drama. Kami mencoba untuk menganalisis kenapa sih banyak rumah tangga yang dengan ART yang menginap selalu ada saja masalah. Kemudian kami coba cari tahu dan ternyata memang ketika punya ART itu sebaiknya yang pulang pergi atau ketika dia menginap tinggalnya tidak satu atap gitu. Nah, kemudian dengan niat untuk mengikuti aturan syariah itu, akhirnya kami punya ART yang pulang pergi. Tapi ketika ART pulang, rumah kosong itu, halaman itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi buku udah beradul kemana, kolam ikan udah ada gayung, ada batu, ada sampah, segala macam. Ternyata seperti itu gitu. Jadi ketika menyikapi masyarakat yang seperti itu, ya memang harus kita sampaikan secara baik-baik. Banyak yang masyarakat oportunis gitu. Dulu ada itu yang namanya trampolin, kemudian prosotan, tapi anak-anak usia yang masih sangat kecil ditinggal di situ gitu. Ketika anaknya jatuh gitu ya, ada kejadian jatuh gitu, nggak ada yang bisa menjaga dan kejadiannya di Rumah Pintar itu menjadi kendala buat kami. Ya, solusinya ya cukup aja. Sekarang kita beli lemarinya bisa dikunci gitu ya. Jadi nggak perlu ada masalah yang gimana-gimana. Oh ya sekarang trampolin itu kita sumbangkan aja ke PAUD gitu. Bisa bermanfaat di sana karena kita aktivitasnya memang nggak bisa terus-terusan memantau ketika kita tidak ada di rumah, itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi ya dengan solusi-solusi yang seperti itu ya jadinya ketika menjalankan pun kita juga bisa enjoy, karena kalau kita melakukan sesuatu tapi hati kita berundel gitu ya, kita benci, kita marah, kita negatif, maka hasilnya bukan pahala yang kita dapat, malah justru kita jadi negatif buat diri kita dan nggak baik juga untuk kesehatan kita sendiri. Jadi, ada solusi-solusi yang paling bijak dan paling baik yang kita pilih dari evaluasi berjalannya Rumah Pintar selama ini. Bahkan memang dulu rumah kita buka ya, cap spray itu masyarakat boleh baca buku, boleh bermain ya. Kita ada trampolin, ada prosotan, ada berbagai mainan. Padahal di satu sisi kita dua-duanya bekerja gitu. Jadi sehingga yang ada di rumah itu hanya ya hampir nggak ada yang menjaga lah gitu. Nah kita takutkan ada ibu yang
apa ya namanya masalah kampung, udah titipin anak aja lah, anaknya di situ gitu. Ibunya entah kemana, ya. Nanti kalau kenapa-kenapa nanti kita yang tanggung jawab gitu. Makanya udah kita formatnya kita rubah. Jadi setiap sore kita sudah tidak diadakan karena pertimbangannya nanti kalau ada kejadian apa-apa nanti takutnya kita yang disalahkan. Gitu. Jadi kita hanya fokus pada hari-hari libur. Mungkin itu tambahnya, Mbak. Ini ada yang bertanya tentang pendanaan. Tadi udah sempat dijawab ya, Bapak Pak Randi dan Budia. Bagaimana dengan pengelolaannya, ada yang volunteer, dan bagaimana menjaga ritme kerja dengan para volunteer? Ya. Jadi Rumah Pintar memang memiliki tim PENA namanya, tim relawan. Nah, tapi kebetulan relawan ini yang tertarik ya, karena untuk menemukan satu frekuensi dengan kita itu tidak gampang ternyata, apalagi di masyarakat yang seperti ini gitu. Jadi kebanyakan relawan kita itu domisilinya jauh-jauh, domisilinya jauh-jauh, sehingga mereka ketika ke sini kalau ada momentum-momentum besar, memang kita mengharapkan dilibatkan. Tapi kalau di luar itu kita berdua dibantu dengan masyarakat sekitar gitu. Jadi ya, tapi kita tetap bangun pola komunikasinya lewat chat ya, atau lewat grup atau apa. Untuk aktivitas mereka karena mereka jauh-jauh ya, maka ini sedintal sifatnya. Jadi nggak setiap minggu mereka kesini. Insya Allah hanya mungkin momentum-momentum besar lah yang kita memang butuh mereka gitu. Karena kita misalnya diliput dengan beberapa stasiun TV ya, ada SCTV, kemarin mau ada DATV juga. Itu baru kita akan membutuhkan tenaga mereka. Tapi kalau yang rutin-rutin itu insya Allah cukup dengan ibu-ibu di sini cukup lah untuk mengelola semuanya gitu. Karena ketika ada momentum kegiatan itu ibu-ibunya juga banyak ternyata di sini. Jadi kalau anaknya 100, ibunya 30. Jadi kita agak sedikit tenang lah, nggak menjaga satu-satu anak gitu, nggak. Ibunya juga ikut nimbrung, juga ikut ingetin, kadang ikut duduk di situ bareng-bareng sama anak-anak gitu. Jadi cukup enjoy lah kalau ikut terlibat. Tambahan sedikit, jadi kalau dengan relawan itu kita udah kayak saudara ya Mbak ya, jadi kita menggunakan pendekatan yang bernyawa gitu. Saya biasanya mengatakan itu, jadi ketika mereka di sini itu mereka selalu bilang, oh saya itu rekan kerjanya Budia, tapi kayak saudara, berasa saudara, kayak adik sendiri kayak ini. Kadang-kadang relawan itu kalau belum sarapan, saya cuma nanya, sudah sarapan belum? Ambil di dapur, udah mereka ambil sendiri dapur. Saya ini kemarin kurang tidur, ya udah tidur di kamarnya anak kita gitu ya. Jadi saking sudah biasanya dan karena konsep ketulusan tadi, mereka pun paham kita dalam batas-batas yang terhormat hubungan kita ya. Artinya adik ketemu gede, kakak ketemu gede, tapi batasannya terhormat dan mereka udah kayak memang benar-benar kayak kita ketemu saudara baru gitu, saudara bertambah terus gitu, karena itu tadi konsep pendekatan bernyawa dan tulus gitu. Kalau udah itu ya itu magnet terus ya, jadi kayak deket terus, ada apa-apa ibaratnya mereka berdiri di depan duluan gitu, oh siap gitu walaupun rumahnya jauh. Oke. Ini ada pertanyaan sebetulnya agak panjang ya Bu, dari Mas Wardi, intinya sih tentang parenting. Pak Wardi kayaknya bagusnya baca buku tentang parenting dari Pak Randi dan Budia nanti ya. Lalu selanjutnya dari Pak Mulyadi, daya tarik apa yang membuat minat anak-anak untuk ikut belajar di Rumah Pintar? Sekalian dengan bagaimana menimbulkan minat baca kepada anak. Ya. Jadi untuk masalah parenting, memang kami membuat buku ini memang pada dasarnya kan, jadi mungkin saya perlu tekankan ya bahwa kami bikin buku misalnya tentang parenting itu bukan berarti kami mahir dalam hal parenting. Kami sama-sama belajar. Jadi buku ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah reminder bagi kami. Jadi ketika kita baca itu mungkin sehari 2 hari ingat, habis itu lupa. Banyak sekali kita baca dari kecil ya sampai sekarang berapa persen yang kita ingat. Ya, sangat sedikit sekali yang kita ingat. Maka untuk agar ilmu tidak menguap, tidak lari, maka tekniknya ada dengan menulis. Jadi ketika misalnya saya ingin didik anak dengan baik,
berarti saya harus nulis buku tentang parenting. Nah, akhirnya jadi buku parenting. Ketika saya lupa, oh ternyata lupa tiba-tiba marah atau apa, baca lagi di sini, oh diingatkan lagi. Jadi fungsi buku ini sebenarnya bagi kami pribadi itu adalah untuk reminder, untuk mengingat diri kami. Seperti itu. Terus tadi pertanyaan kedua, bagaimana meningkatkan minat baca kepada anak? Oh, minat baca. Jadi kami menstimulus memang anak itu kita stimulus dengan berbagai hal. Ya, ada yang dengan istilahnya dari bentuk fisik ya, misalnya buku tulis atau apa gitu ya, atau mainan atau apa, itu memang setiap kegiatan kita memang ada stimulus itu. Jadi ada beberapa tipe anak. Ada anak yang distimulus lewat bentuk-bentuk fisik, dia semangat. Ada yang bentuk-bentuknya sifatnya emosi, itu dia semangat gitu. Misalnya kita masak, bagi anak yang suka masak kan dia akan saya harus datang ini gitu kan. Atau mungkin nanti kita ada door prize loh, gitu. Kita ada siapkan 5 door prize, misalnya door prize-nya tas, ikutin kegiatan rumah pintar hari ini misalnya. Mereka yang cenderung untuk itu akan ikut. Ada juga yang terinspirasi yang ikut karena saya ingin jadi penulis gitu. Karena di sesi terakhir biasanya kita ada sesi menulis, jadi anak-anak itu menulis cerita. Nah, bagi yang tulisannya cukup layak untuk kita terbitkan, ya, maka kita akan terbitkan dalam satu buku. Jadi kita memiliki buku-buku khusus tulisan anak-anak itu, seperti itu, agar mereka senang, bahagia gitu. Ada juga motivasi seperti itu. Jadi motivasinya, saya ingin nama saya ada di buku, maka saya ikutlah. Nanti habis itu saya nulis. Gitu. Seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kalau saya lihat itu malah orang tuanya yang istilahnya mendorong anaknya untuk ikut gitu. Jadi ketika ada kegiatan rumah pintar itu kadang orang tuanya datang. Kegiatan sudah dimulai belum? Habis itu dia pulang lagi bawa anak-anaknya ke sini. Jadi istilahnya ya macam-macam lah. Ada juga keinginan anak gitu. Ada anak benar-benar konsisten untuk datang karena dia memang enjoy dengan kegiatan-kegiatan di rumah pintar. Ada. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Bu Dia. Bagaimana menghibur Pak Randi nih kalau misalnya Pak Randinya lagi down atau ada masalah-masalah di tempat kerja, gimana sebagai istri menghibur suami? Silakan Bu Dia. Wah, ini kayaknya harus pertanyaannya rahasia ini ya. Ya, jadi mungkin ada tips-tipsnya Bu. Ya, kalau sebagai seorang wanita itu kan kita menjalankan banyak peran tadi. Jadi sebagai istri pun kita juga sama. Kadang-kadang ke suami itu harus bisa menjadi ibu, menjadi temannya, atau kadang manja-manja gitu menjadi anak gitu. Gimana ketika suami dalam kondisi down itu kita berperan sebagai ibunya yang memotivasi, yang memberikan kesejukan, yang memberikan teladan, yang memberikan segalanya lah sebagaimana seorang ibu kepada anaknya gitu. Dan di saat suami lagi butuh ditemani berolahraga misalnya atau badminton gitu sama anak-anak, oh ya kita harus bisa jadi temannya. Di saat suami lagi butuh kita yang manja gitu yang menjadi anak ya kita jadi. Artinya memposisikan gimana semampu kita dalam kondisi suami seperti apapun kita bisa memainkan peran kita dengan baik. Oke. Silakan boleh ya. Jadi mungkin kita ada saling kayak memotivasi gitu ya. Kalau misalnya saya ke down ya nanti dimotivasi. Kalau misalnya di kantor ya kita kirim istilahnya pengingat-pengingat gitu. Satu hal motivasi yang benar-benar kita kita yakini itu ya. Kalau memang ada masalah ya ingat aja, ini dunia. Dunia itu tepatnya memang dunia itu masalah. Kita belum beranjak dari sini. Jadi kalau ada masalah, iya ya, ini dunia ya. Kadang kita berpikir itu. Jadi kalau ada masalah, ini dunia. Jadi kita dituntut, ya nggak mungkin ada masalah. Kita dituntut untuk berkata, ya ini dunia. Itu aja yang kita pikir. Nanti kalau memang misalnya Allah takdirkan ya kita semua misalnya masuk surga, selesai, tidak ada masalah, tidak ada sakit, tidak ada penderitaan, semua akan selesai. Tapi ketika di dunia ya siap-siap aja. Jadi kadang kalau ada masalah nih, ada ini dunia, ya udah
berarti ini ujian, ya udah kita jalani gitu. Walaupun kadang namanya sabar itu tidak semudah apa yang kita katakan ya. Pasti ada emosi di situ, ada jengkel, ya wajar lah, namanya juga manusia. Kita kan manusia, bukan malaikat gitu. Tapi minimal ketika kita lupa, ketika kita khilaf itu kita ada reminder-nya gitu aja sih sebenarnya. Nah, buku itu yang sebenarnya sebagai reminder kami sebenarnya. Kalau misalnya ada masalah, kadang kita lupa gitu. Mungkin seminggu kita ingat mendengarkan kajian atau mendengarkan ceramah, kita ingat ada masalah harus sikap seperti ini. Tapi habis itu kita lupa gitu. Nah, dengan buku itulah sebagai reminder. Kalau wah marah ya, saya pernah nulis tentang buka lagi bukunya tentang masalah marah. Oh iya, iya. Mungkin itu Mbak Pujaria. Iya. Ini ada pertanyaan dari geng kepo, Pak. Geng kepo, jadi ingin tahu cerita pertemuan pertama Budia dan Pak Randi. Terus Saya tahu ini. Terus selanjutnya inspirasinya dari mana kok bisa jadi pasangan yang kompak membina rumah tangga juga bisa membina rumah pintar buat masyarakat. Lalu bagaimana cara pembagian kerja antara suami istri, bapak dan ibu di rumah? Oh. Ya, ini pertanyaannya jadi nggak ke nggak apa-apa. Kalau ini kayak rasanya baru dibongkar kan sih? Ini dari geng kepo Pak, jadi ya, mungkin yang tanya itu sahabat saya gitu, atau sahabat kami itu bisa jadi. Karena kebetulan kami berdua itu satu fakultas, satu angkatan gitu. Dan mungkin cukup sering berinteraksi. Cuma memang dulu ya kalau mau jujur ya, dulu kita tidak ada rasa apapun ketika masih kuliah gitu. Nggak tahu kalau istri saya ada rasa dengan saya gitu. Kalau saya sih enggak gitu. Nah, cuma ketika itu kan saya tinggal di Cilegon ya. Saya berpikir saya sudah saatnya menikah gitu ya. Dan saya belum tahu dengan siapa saya harus menikah. Gitu. Nah, yang saya lakukan adalah saya berdoa. Saya berdoa, saya ingin menikah tahun ini, tapi saya nggak tahu dengan siapa. Nah, kebetulan saya dulu nggak berpikir istri saya yang datang gitu. Cuma memang ketika itu ada bayangannya memang dia gitu. Dan nggak mungkin nomor HP sudah nggak punya, dia tinggal di Solo, saya tinggal di Serang, tepatnya saya di Serang. Tiba-tiba seminggu setelah itu dia ngabarin, ternyata dia juga di Cilegon. Udah. Akhirnya gayung berlanjut, ya akhirnya kita menikah gitu. Mungkin itu awal mulanya. Jadi ya kita tidak tahu ya skenario Allah seperti apa ya. Di kampus ya biasa-biasa saja, tapi memang ternyata Allah skenariokan memang hidup bersama seperti itu. Iya, jadi dulu kalau di kampus cuma assalamualaikum doang Mbak. Kalau ketemu tidak pernah. Jadi suami saya itu ketua organisasinya, kemudian saya salah satu dari di situ pengurus di organisasi tersebut. Tapi kalau ketemu itu cuma assalamualaikum Pak gitu. Saya manggilnya assalamualaikum Pak gitu. Tapi ternyata Allah mempertemukan kami kembali di Banten. Disitulah ketika kami bersatu, banyak lagi kolaborasi dari dua insan yang mungkin seperti figura dan lukisannya pas gitu ya, saling melengkapi. Akhirnya kegiatan-kegiatan sosial pun yang dari kapasitas dan kompetensi suami dan kompetensi saya bersatu, dan kami sempat juga mewarnai kegiatan-kegiatan sosial di daerah Banten. Dengan ini pembagian waktu di rumah, jadi memang kami tidak ada batasan ini kerjaan siapa, ini kerjaan siapa, tidak ada. Jadi kalau memang saya harus cuci piring, ya saya cuci piring gitu. Kalau memang saya harus jemur baju, ya saya jemur baju. Tapi biasanya karena anak-anak di rumah ya, jadi saya memang konsentrasi ke pendidikan anak, saya konsentrasi ke pengurusan rumah tangga gitu ya. Tapi kalau saya harus video call terkait dengan pekerjaan, bahkan harus seharian ya, semua pekerjaan rumah ya saya harus saya lakukan, saya harus bantu. Karena selama lockdown ini atau WFA ini, kami berdua punya target untuk anak-anak kami gitu ya. Yang gede namanya Ayas gitu, ada target misalnya 30 harus hafal, kemudian harus bisa menulis beberapa tulisan cerita misalnya. Yang kecil itu harus bisa membaca, hingga sekarang sudah selesai, dia sudah bisa membaca. Jadi kita kejar target-target buat anak-anak. Itu Mbak yang bisa saya share.
intinya tugas rumah tangga itu tugas bersama sih ya. Jadi ketika satunya repot, satunya juga bantu gitu, dan saling pengertian aja sih. Alhamdulillah kita sih nggak pernah ini tugasku, ini tugasmu gitu ya Mas ya. Jadi ya saling melengkapi gitu. Sehingga nyaman semuanya. Dari Bu Lasnawati, inspirasinya apa atau dari mana sehingga bisa mewujudkan rumah pintar bersama suami istri sampai sukses begini? Jadi inspirasinya memang dari apa ya? Dari kuliah memang kami sudah terbiasa melakukan hal-hal yang sifatnya sosial gitu. Kebetulan saya pernah berada di bantuan hukum yang sifatnya sosial, kita melakukan advokasi gratis kepada masyarakat. Background kami berdua-duanya hukum kebetulan ya. Jadi istri juga ada kegiatan sosial juga, melakukan kerjaan PR ya di rumah, bahkan anaknya sampai banyak sekali gitu ketika di kampus. Nah ternyata itu adalah passion gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita sudah menemukan passion kita, itu kita bisa melakukan itu seharian gitu. Passion itu ada sesuatu yang kita sukai. Kalau kita melakukan itu, kita tidak terasa, oh itu passion kita gitu. Nah kebetulan passion kami menulis, kemudian berdekatan dengan anak-anak, dengan remaja, diskusi seperti ini ya, itu passion. Jadi kita bisa aja berlama-lama karena kita enjoy ya. Beda kalau kita bukan passion kita ya, kita akan melakukan itu nggak enjoy karena itu sesuatu yang tidak menarik seperti itu. Mungkin itu. Jadi kalau kita ingin apa ya? Ingin dalam artian ingin jadi expert. Ya, kalau kita ingin jadi expert maka kita pertama harus menemukan potensi atau passion kita, dan selanjutnya kembangkan potensi itu. Tahap terakhir adalah jadikan potensi itu bermanfaat bagi orang lain. Itu Mbak Ceria. Oke, ya. Lanjut dari Bu Teti Heriati. Intinya Bu Teti ini bertanya, adakah pojok baca di rumah Aisyah untuk menyediakan bacaan untuk anak-anak di sana? Oh iya, pojok baca. Jadi kalau di rumah pintar Aisyah memang kita ada pojok baca. Sebenarnya ada di halaman ya. Jadi kita punya halaman, kita ada satu lemari. Nah di situ adalah kita display buku-buku di dalam lemari. Nanti kalau ada kegiatan, sambil menunggu kegiatan, anak-anak biasanya membaca dulu. Nah kita juga kerjasama dengan beberapa pihak, ya, misalnya di lokasi klinik atau servis motor, angkot, ya, puskesmas, itu kita display buku-buku. Tapi bukan kita yang display, ada rekan kita yang mendisplay buku-buku itu di situ. Seperti itu untuk masalah pojok baca. Oke, ada pertanyaan dari Pak Edward. Dalam pelaksanaannya, apakah ada dukungan dari instansi Bapak? Kalau ada, dalam bentuk apa? Sementara kalau dari instansi mungkin belum ada ya, mungkin hanya dukungan secara moral ya. Kalau secara keuangan memang tidak ada aturannya, instansi bisa, apalagi instansi kami berdua kan tidak berhubungan dengan kegiatan sosial. Tapi kalau dukungan moral misalnya dalam rangka pemilihan ASN seperti 2018 itu pihak-pihak instansi mendukung. Bahkan Kepala Lapan sangat support sekali ya, Pak Thomas Jamaludin itu sangat support sekali dukungannya. Bahkan kemarin ketika kita diundang di Kemenpan, acara seperti ini juga, webinar juga, itu Kepala Lapan menginstruksikan jajarannya untuk wajib menonton. Gitu. Ya, termasuk ke live chat-nya juga. Beliau memang ini pimpinan yang sangat mensupport bawahannya. Contoh teladan yang baik. Ada pertanyaan dari Pak Wawan Setiawan. Apakah Rumah Pintar Aisyah ada kegiatan pendidikan berbasis online? Terutama saat pandemi COVID-19 ini kan kita banyak harus di rumah ya. Apakah sudah disediakan sarana pendidikan online-nya? Kalau pendidikan online sementara untuk anak-anak kita belum membahas itu ya. Karena kita kemarin memang fokusnya ke anak-anak di kampung kita, di sekitar rumah kita gitu. Tapi untuk remaja kita ada beberapa
kerjasama dengan beberapa komunitas remaja untuk ya seperti ini. Jadi kita bedah beberapa buku. Kan kami sudah membuat 40-an buku, 47 buku, dan kita dan tema-tema tentang pengembangan diri keorganisasian itu ada beberapa komunitas remaja yang tertarik untuk kita bedah bersama-sama. Tapi untuk anak-anak kita belum ada kepikiran untuk itu gitu. Iya. Jadi kami lebih fokus ke pemenuhan kebutuhan mendasar dari para orang tuanya, Mbak, karena banyak yang memang kehilangan pekerjaan, yang dalam sehari nggak bisa makan. Banyak sekali cerita-cerita di beberapa tempat yang ternyata dapat informasi dari RT-nya yang bunuh diri lah, yang kekurangan dan segala macam. Makanya kita menyediakan itu kebutuhan mendasar itu beras gitu. Kalau sembako kan kayak kecap apa itu mungkin masih bisa disubstitusi, tapi kalau beras itu kan kebutuhan dasar, jadi kami fokus ke situ. Dan itu banyak sekali yang terbantu masyarakatnya. Oke, saya cukupkan dulu ya pertanyaan yang di chat. Ini saya ingin mengundang sahabatnya Pak Randi dan Bu Diah nih. Ada yang ngaku-ngaku jadi sahabatnya ya, bener nggak ini, Mas Aji Kurnia Dermawan? Silakan, Mas. Waduh. Bentar ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, An? Iya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik. Saya juga mau ikut nanya nih sama Mbak Ceria. Oh, ini guru saya. Ran. Ini bisa sampai seperti ini, sebenarnya siapa nih yang paling menginspirasi, Ran? Tapi jangan jawab ini ya, apa orang tua Nabi Muhammad itu mungkin udah melampaui semuanya lah. Itu aja sih. Mbak Ceria. Ya. Terima kasih, Mas. Itu masalah inspirasi itu sebenarnya juga bingung ya dulu sebenarnya awalnya seperti ini. Jadi awalnya adalah kita mendirikan Rumah Pintar Aisyah itu kita ingin memberikan kado untuk anak kita yang kedua, kebetulan ulang tahun, namanya Aisyah. Kadonya apa gitu? Kalau ulang tahun, hampir semua orang melakukan itu kan. Kalau hadiah baju, mainan juga orang juga melakukan itu. Kalau diajak ke wisata, orang juga melakukan itu. Akhirnya kita sepakati, ya udah kadonya adalah Rumah Pintar Aisyah. Kita dirikan itu di Rawamangun ketika itu. Habis itu kita buka halamannya, kita sediakan tikar, beberapa buku dan beberapa perlengkapan mainan. Ya, kita akhirnya itu awal mula Rumah Pintar itu sebenarnya ada di Rawamangun ya, Rawamangun seperti itu. Jadi untuk saya juga nggak tahu itu dulu gimana ceritanya, siapa yang menginspirasi seperti ini, saya juga belum tahu, nggak tahu juga gitu ya. Tapi yang jelas dulu seperti itu. Nah, tapi sebelum itu memang saya diskusi sama istri ya. Jadi kami itu kan penerima beasiswa Menpora dulu ya, beasiswa S2 Menpora. Nah, di salah satu statement dari beasiswa Menpora itu, kami harus memiliki kontribusi bagi masyarakat. Nah, itu kita pikir-pikir ini kayak utang ya, kayak janji gitu. Kita dibiayai negara untuk sekolah S2 ya, dengan salah satu syarat itu. Maka ini harus kita mulai lah istilahnya. Berbakti kepada masyarakat harus kita mulai gitu. Mungkin itu kali ya yang menjadi inspirasinya. Atau mungkin apa? Jadi sebenarnya dulu ketika ini awal mula didirikan itu, memang kami menyesuaikan dengan namanya Aisyah Sakifah Insah, sesuai dengan arti namanya itu memang yang berpengetahuan, kemudian memang kita harapkan untuk jangka panjang ya kebermanfaatannya. Kalau biasanya kami membuat satu peningkatan yang tadinya mungkin saya harus beli topi untuk suami saya ketika miladnya, kemudian saya naikkan, bikin buku, maka ini adalah jawaban dari buku-buku kami yang sebagai kado-kado milad sebelumnya. Ini adalah Rumah Pintar Aisyah yang memang kita dedikasikan untuk masyarakat. Kenapa namanya Aisyah? Ya walaupun namanya Rumah Pintar Aisyah, ini brand. Ini kita kasih nama. Walaupun kegiatannya sudah berjalan jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi di sisi yang lain, dia juga memintarkan
Ahmad, dia juga memintarkan Budi, dia memintarkan Ani, dia memintarkan Boni gitu. Semua yang belajar di situ jadi pintar. Hanya namanya saja Rumah Pintar Aisyah. Inspirasi itu datang ya dari mungkin ketika kami memikirkan itu tadi, apa sih yang bisa kita berikan untuk masyarakat, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini dengan kondisi kami berdua, dengan segala keterbatasan yang ada, dengan segala kelebihan yang kami punya, kami ingin berpartisipasi untuk negeri. Karena banyak yang anak-anak kecil kita lihat menghabiskan waktunya main PS gitu ya, banyak dulu awalnya, sekarang udah tutup ya. Tetangga kami ada yang buka PS gitu, anak-anak kecil di situ sampai rame banget. Saya suka miris gitu sama suami, kadang ngobrol, apa nggak ada ya kegiatan yang bisa menarik mereka untuk kegiatan yang lebih positif. Seperti itu. Itu Mas Haji. Itu Mbak Ceria atau Mas Haji. Jadi Mas Haji ini memang sahabat akrab saya dulu ketika di kampus gitu ya. Ya jujur aja, ya, saya kan dulu punya motor. Beliau ini yang sering. Tapi udah cukup, saya nggak mau membuka itu. Kan itu Mbak Ceria. Oke, Pak. Ya, jadi semacam tali kasih ya, Pak. Di sini juga dengan sahabatnya Mas Aji Kurnia Dermawan yang di Biro Hukum Kementan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Cukup banyak juga ya Pak, Ibu, pertanyaannya luar biasa, atensinya Bapak Ibu semua, walaupun sedang libur nih ya, Sabtu, tapi menyempatkan diri untuk sama-sama belajar di bedah buku online ini. Mudah-mudahan kita sangat terinspirasi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Randi dan Bu Dia. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh sedikit demi sedikit. Kalau saya pribadi tuh insya Allah mau buka taman baca Pak Bu di rumah saya sih rencananya. Mudah-mudahan mohon doanya Bapak Ibu semua, Mas Randi dan Bu Dia, mudah-mudahan bisa mengikuti jejak sedikit demi sedikit. Ya, begitu. Ya, kami atas nama panitia dari Mbak Ceria. Oh iya. Oh iya. Share ya bahannya. Ya, Pak Poniman, siap Pak. Di WA Group ya Pak. Iya. 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 Sebelum kami tutup, kami mohon closing statement-nya dari Pak Randi dan Bu Dia. Dipersilakan. Mungkin untuk closing statement-nya, yang pertama mungkin sangat sangat spiritual ya, bahwa kita kan hidup di sini kan sangat singkat ya, 1,5 jam kita hidup di sini dunia. Di dunia ini kan kita tidak abadi ya, sementara ya, makanya hidup di dunia ini harus kita rencanakan dengan sebaik-baiknya, dan kita harus juga melakukan yang terbaik gitu, selama mumpung kita di sini gitu. Nanti kalau sudah di alam lain, jangan sampai kita menyesal lah ketika nanti di alam lain kita tidak melakukan apapun. Dan yang paling penting, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, oleh Tuhan, maka kita juga harus banyak membantu orang lain. Gitu. Jadi ketika kita membahagiakan orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain, maka insya Allah Tuhan akan menolong kita di sini dan nanti di akhirat kelak. Mungkin itu yang jadi inspirasi kita juga, menginspirasi saya juga gitu. Makanya kita berdua semangat berbagi apapun yang bisa kita bagikan dalam rangka bahwa kita ingin mencari bekal lah di sini. Yang kedua, Allah juga menolong kalau nanti kita ada kesulitan hidup dan lain-lain. Mungkin itu Mbak Ceria. Iya. Mbak? Dari Bu Dia ada Bu? Cukup. Oh, cukup. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak atas inspirasinya, motivasinya dari Pak Randi dan Bu Dia. Mudah-mudahan apa yang satu lagi Pak. Satu lagi Mbak. Iya, silakan Pak Randi. Tapi kan kami menjanjikan bagi penanya untuk yang akan kami sediakan untuk buku ya. Itu nanti minta tolong Mbak Ceria untuk mengirim nama dan alamatnya gitu. Oh iya, dan nanti akan kami koordinir juga Pak. Iya. Jangan lupa itu.
Ya, siap. Insya Allah. Tadi mau saya ingatkan, udah tuh. Oke, ini. Oke. Eh, saya juga ingin mengajak sih teman-teman di sini juga kita sama-sama karena di Pak Randi dan Budia sudah mempunyai kegiatan yang positif ini. Mudah-mudahan di suatu saat kita bisa berkolaborasi atau bisa mendonasikan apa yang kita bisa ke Rumah Pintar atau ke Rumah Inspirasi Ayas ya, yang insya Allah karena sudah punya masyarakat yang dibantu, jadi mudah-mudahan kita bisa sharing juga ya apa yang kita punya. Mudah-mudahan baik, saya atas nama panitia dari Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, mohon maaf bila kegiatan ini ada yang kurang berkenan dari Bapak Ibu, mungkin suara atau koneksinya kurang jelas atau semacamnya, kami mohon maaf. Terus kami terima kasih juga kepada Pak Randi dan Budia atas kesediaannya, waktunya, juga inspirasi yang dibagikan kepada kami. Pada Bapak Ibu semua partisipan, terima kasih. Kami menyampaikan salam dari pimpinan kami, Pak Denny. Mohon doanya juga, anak beliau lagi sakit saat ini, mohon doanya agar diberikan kesembuhan dari Allah. Mungkin demikian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Pak. kasih semuanya. Terima kasih, Mbak Yunita. Teman-teman semua. Ini dari berbagai daerah nih, Pak Randi, Budia, dari Makassar, Alhamdulillah kita bisa Ya, makasih Mbak kasih Tia. lihat ya nanti. Bogor, Semarang, ada di Purwokerto. Jogja, Jogja, Semarang. ya, Mati ini, mati kota kecil, Mbak. ya, dari mana lagi? Oh, Ada yang dari Jambi deh kayaknya, Jambi ya. Iya, Jambi saya lihat tadi ada. Jambi, dari Pati, terus dari Jatinangor nih Pak, anak orang Unpad ada dari Jember tadi, UNEJ, Universitas Jember, ada dari Bangka, Mbak Yusnita, Bu Ani. ada Bu dari Assalamualaikum. Salam. Iya. ada dari mana lagi? Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. ya. Iya.